warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Bu Dr. Teti Ratnawulan, MMPD, dan Bu Dr. Ulfa, MMPD. Tak lupa kepada rekan-rekan calon doktor S3 PAI Uninus. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka di Zoom Meet dalam mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, untuk mempersingkat pemaparan karena terbatas, diberikan waktu kurang lebih 20 menit, kami dari kelompok 3, saya Ripusni Mubarok beserta Wafaul Wafa eh, melakukan penelitian mini riset tentang peran guru bimbingan konseling dalam menangani kecanduan Facebook siswa kelas 11 Seman 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pendahuluan. Udah, Kumanga Bu. Pendahuluan, kehadiran Facebook di tengah masyarakat menjadi sebuah fenomena yang menandai babak baru kehidupan modern. Keberadaannya dapat menggantikan peran silaturahmi di tengah masyarakat karena fasilitasnya yang dapat menghubungkan orang per orang secara luasa. Dari sini ditemukan bahwa para pengguna Facebook ini lebih memilih menjalin komunikasi dengan memanfaatkan situs ini. Mereka cenderung melihat dari sisi praktis dan efektif karena tidak harus menyesuaikan diri sebagaimana tatanan berkomunikasi secara langsung. Semakin terkenalnya situs pertemanan ini membuat penggunanya, terutama dari kalangan pelajar, semakin bertambah tiap harinya. Durasi dalam mengakses situs pertemanan pun relatif tinggi. Mereka lebih nyaman untuk terus terpaku di dalam situs tersebut untuk sekedar memberi komentar, share foto, maupun chatting dengan teman mereka daripada harus membaca buku. Kecenderungan pelajar yang gemar mengakses Facebook, prestasi akademiknya menurun. Hal ini terjadi sebagai akibat mereka disibukkan dengan update statusnya, mengomentari status dan foto orang lain, chatting, dan sebagainya yang sangat menyita waktu bahkan kecanduan. Lanjut. Latar belakang masalah. Penggunaan Facebook yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Banyak siswa kelas 11 di Seman 2 Cibitung yang mengalami kecanduan ini, sehingga perlu adanya intervensi dari guru BK. Kecanduan Facebook di kalangan siswa menjadi masalah serius. Peran guru BK sangat penting dalam mengatasi masalah ini, Pak. Selanjutnya, next, perumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada peran guru bimbingan konseling atau BK berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: satu, bagaimana bentuk peran guru bimbingan konseling Seman 2 Cibitung. Dua, bagaimana menangani kecanduan Facebook siswa kelas 11 di Seman 2 Cibitung. Tiga, peran guru BK di Seman 2 Cibitung. Lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan ini untuk mengukur sejauh mana peran guru BK yang dilakukan dapat berkontribusi dalam mengurangi perilaku kecanduan Facebook di kalangan peserta didik, serta bagaimana perubahan tersebut terlihat dalam aspek sosial dan akademik, serta non-akademik peserta didik. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan
pengembangan model peran guru BK yang lebih efektif yang dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan SMAN atau Seman 2 Cibitung, tetapi juga di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah serupa. Selanjutnya, kajian pustaka, pengertian bimbingan konseling. Roger mengemukakan pengertian konseling sebagai berikut. Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing kepada orang lain atau klien dengan harapan klien tersebut dapat memecahkan masalahnya dan dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya, sehingga menjadi penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, peran guru bimbingan konseling adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan maupun konseling kepada para siswa, staf sekolah, dan orang tua siswa. Selanjutnya, Facebook. Kenapa penelitian ini lebih cenderung ke Facebook? Karena Facebook ini duluan lahir dari media sosial yang lain. IG setelah Facebook, kemudian TikTok baru-baru ini. Nah, tetapi dari berbagai macam media sosial yang lebih lengkap itu di Facebook. Meskipun di IG itu ada video, foto, atau saling komentar, tapi Facebook itu durasi videonya lebih lebih lama dibanding dengan TikTok dan Instagram. Makanya para siswa itu sebagian besar itu lebih masih masih memilih Facebook. Nah, secara pengertian, Facebook menurut Wikipedia berbahasa Indonesia adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Pada awal masa kuliahnya, jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dan Harvard College. Dalam 2 tahun selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston, Boston College, Universitas Boston, Rochester, Stanford, NAU, Northern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy Language. Sampai akhirnya pada September 2006, Facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email. Jadi syaratnya itu bagi siapa yang memiliki email, maksud Facebook ini bisa diakses begitu mudahnya. Selanjutnya, prosedur penelitian. Satu, jawabannya belum belum ada ya. Satu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, tulisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, prosedur penelitian selanjutnya yang kedua, subjek dan objek penelitian. Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah dua guru BK, satu Pak Jimmy Saputra dan dua Pak Suhendra SPD. Karena di sekolah ini hanya ada dua guru bimbingan konseling dan mereka yang selalu menangani setiap ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Dan 6 orang siswa kelas 11 Semen 2 Cibitung tersebut yang kriteria
Siswa yang sering menggunakan handphone saat pelajaran. Yang dimaksud dengan sering ialah siswa yang sering menggunakan handphone saat pelajaran lebih dari 5 kali dalam satu pelajaran. Sejumlah 15 siswa. Sering menggunakan Facebook secara khusus sebanyak 6 siswa. Sebutkan satu siswa RK, ini disingkat namanya, terungkap menggunakan Facebook oleh guru bahasa Indonesia sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian siswa JH tertangkap menggunakan Facebook atau media sosial oleh guru matematika sebanyak 4 kali dalam seminggu. Siswa AH tertangkap menggunakan Facebook oleh guru bahasa Jerman sebanyak 4 kali dalam seminggu. Siswa RS tertangkap menggunakan Facebook oleh guru ekonomi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Guru kimia sebanyak 3 kali dalam guru ekonomi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah mengenai peran guru bimbingan konseling dalam menangani kecanduan Facebook tersebut. Ini saya kenapa difokuskan ke Facebook, karena media sosial identiknya ke situ meskipun ada IG dan TikTok lain sebagainya karena duluan lahir. Selanjutnya, selanjutnya Pak Pak Kavi, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, satu, wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dalam bentuk metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Kemudian teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan insentif sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dalam penelitian ditunjukkan kepada guru BK dan siswa untuk mengetahui peran guru BK di Seman 2 Cibitung. Metode pengumpulan data selanjutnya adalah selanjutnya wawancara, selanjutnya next Pak Kapi, wawancara, yang kedua observasi. Pak Kapi next. Yang kedua, metode pengumpulan data itu observasi. Ini slide-nya belum muncul. Observasi secara umum dan sistem untuk mengamati fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang ada dalam rangka analisis. Peneliti melakukan kunjungan langsung dan mengumpulkan data secara informasi mengenai jalannya peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kecanduan media sosial, khususnya Facebook, yang menjadi objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan di mana penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya, yang ketiga metode pengumpulan datanya itu adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang dokumen yang penulis gunakan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang profil, sejarah, perkembangan sekolah, keadaan siswa, keadaan guru, keadaan karyawan, dan keadaan sekolah Seman 2 Cibitung, terutama terkait pemberian layanan bimbingan konseling kepada siswa dan terkait upaya-upaya dilakukan guru bimbingan konseling dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bimbingan konseling. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Mohon maaf nih Pak Wafa udah. Pak Wafa bisa dilanjut Pak Wafa punten. Hasil dan pembahasan. Ya, baik. Hasil dan pembahasan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di lokasi SMA Negeri 2 Cibitung, ya sebuah sekolah menengah atas yang berfokus pada pendidikan akademik dan pembentukan karakter nilai Pancasila dan penekanan pada nilai umum dan nilai agama. Sekolah ini memiliki sekitar
150 siswa yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda, maka SMA Negeri Pembinaan Akhlak dan Psikologi sangat diperhatikan dalam konteks penelitian ini. Peneliti fokus pada peran guru bimbingan konseling BK dalam mengatasi. Baik, temuan penelitian dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan-temuan utamanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Peran guru yang meliputi diantaranya satu, pembinaan rutin. Setiap hari Senin, guru BK mengadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah moral dan perilaku siswa yang kecanduan Facebook. Yang kedua, diskusi mengenai kasus, maka pertemuan seperti bulanan, peran guru BK, membahas siswa yang kecanduan media sosial, terutama Facebook. Dan yang ketiga, pelatihan dan workshop, diadakan pelatihan karakter yang melibatkan peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual, serta memberikan keterampilan sosial dan teknik pengelolaan emosi, serta sharing akan masa depan. Next, selanjutnya. Selanjutnya, temuan penelitian yang pertama ada faktor keberhasilan peran guru, ya, guru BK. Berdasarkan wawancara Dewan Guru dan Kepala Sekolah, eh, ditunjukkan dalam data sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan kenakalan remaja, ya. Sebelum peran guru BK aktif dimulai, ini terdapat 80% siswa yang terlibat dalam kecanduan Facebook. Namun setelah program kolaborasi berjalan selama 6 bulan, angka tersebut turun menjadi 30%. Yang kedua, peningkatan kedisiplinan sekolah. Jumlah siswa yang sering main HP, baik di media sosial, di sekolah ini berkurang. Dari 40 siswa menjadi 10 siswa. Setelah peran guru BK aktif berjalan, perubahan sikap siswa hasil observasi menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program pembinaan BK ini menunjukkan peningkatan dalam kedisiplinan, komunikasi yang lebih baik, serta akademik dan non-akademik. Selanjutnya, Udah, thank you. Belum kesimpulannya belum. Nah, kesimpulannya ya. Baik, kesimpulan yang pertama ada kesimpulan umum, ya. Setelah diuraikan dalam pembahasan mini riset ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk peran guru BK dalam menangani kecanduan Facebook siswa kelas 11 ya di SMA Negeri 2 Cibitung adalah sebagai informator, evaluator, motivator, inspirator, dan fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan mengenai integratif peran guru BK ini mengenai psikologis dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah main HP kecanduan Facebook di sekolah tersebut. Simpulan khusus, ya, berdasarkan temuan penelitian, beberapa simpulan khusus yang dapat diambil adalah yang pertama, bentuk peran guru BK yang efektif. Peran BK di SMA 2 Cibitung ini terbukti efektif dalam mengatasi kecanduan Facebook. Bentuk ini mencakup pembinaan nilai-nilai agama, diskusi kasus perilaku siswa, dan pelatihan karakter. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan bimbingan yang seimbang antara sisi spiritual dan psikologis mereka yang berkontribusi dalam mengurangi kecanduan HP. Yang kedua, peran komunikasi dan penjelasan tujuan, yakni keberhasilan dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dan terbuka serta penjelasan tujuan guru BK. Yang ketiga, dampak positif terhadap peserta didik. Peran guru BK menurunkan kecanduan Facebook, tetapi juga meningkatkan kedisiplinan dan sikap positif siswa terhadap pendidikan dan pembinaan karakter siswa yang terlibat dalam menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, faktor-faktor pendukung keberhasilan, yakni faktor yang mendukung keberhasilan peran guru BK ini antara lain adalah keluarga sekolah dan komitmen yang tinggi dari guru BK. Dan ini adalah mengenai daripada kesimpulan
penelitian kelompok kami. Terima kasih. Hatur nuhun. Demikian siswa kelas 11 Seman 2 Cibitung Kabupaten Bekasi. Kami kembalikan lagi pada ketua kelas untuk presentasi kelompok selanjutnya. Hatur nuhun. Silakan dilanjut dulu untuk kelompok berikutnya. Ini nanti yang memberikan tanggapan Ibu Dr. Ulfa dan saya. Silakan. Yang keduanya siapa? Ya, saya Bu, dengan Pak Ustadz Zuhud. Dengan siapa? Pak Ustadz Zuhud. Oh enggak, atau saya, sok. Mulai. Pak Ustadz Arif, Pak datanya kan udah di-share di WA. Ya, saya juga sama ketua tadi Pak Hari. Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, Ya, ini dibuka bisa, dulu ini ya, sedang dibuka PowerPoint-nya. Nah ini. Sambil jalan ya? Ya, bisa siap. sambil jalan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Ulfa dan juga Ibu Dr. Teti yang hadir pada kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa S3 jurusan PAI. Pada kesempatan sore ini saya dengan Pak Ustadz Hari Hansah akan menyampaikan ini tentang pengaruh penggunaan gadget ya terhadap konsentrasi belajar siswa. Ini merupakan satu studi kasus yang terjadi di SMA 5 Karawang. Ya. Ini sesuatu yang sangat pelik emang dalam kaitan dengan penelitian ini, karena ini ada beberapa hal yang harus kami dalami ya. Berikutnya kita lihat di latar belakang ya. Di latar belakang kenapa kami mengambil tema penelitian ini adalah pengaruh ya, pengaruh penggunaan diet terhadap kondisi belajar siswa. Karena sekarang ini perkembangan teknologi yang sangat luar biasa pesat. Ini dalam bentuk gadget, ponsel, tablet, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk juga dampaknya di dunia pendidikan. Karena gadget ini merupakan sebuah alat yang tidak bisa dipisahkan ya dengan siswa. Jadi digunakan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari untuk menjadi sarana hiburan, sarana belajar, ya, sehingga sesuatu yang sulit untuk bisa dipisahkan. Jadi ada dua sisi negatif dan sisi positif dari penggunaan gadget ini, ya, dan itu memberikan pengaruh. Sehingga ada satu penelitian berdasarkan data dari Pew Research Center pada tahun 2018 bahwa dihasilkan penelitian tersebut 90% remaja di seluruh dunia memiliki akses ke ponsel pintar, yang menunjukkan betapa besar peran gadget dalam kehidupan siswa, termasuk kita di Indonesia. Dan hal ini membantu yang efektif untuk mengakses informasi pendidikan. Tetapi di sisi lain,
penggunaan gadget ini berlebih kerja yang kita miliki dapat menghindari dan bisa berlanjut masalah dalam pembahasan ini. Ada empat pertama adalah bagaimana pengaruh gadget ini terhadap konsentrasi akan menjadi masyarakat. Agak kurang. Yang kedua, yang masalah adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab penurunan konsentrasi belajar siswa. Akibat dari penggunaan selama jam pelajaran, karena ada di antaranya ya, ini sangat luar biasa besar sekali dampaknya. Anak sanggup. Jadi masalahnya ini tingkat ketergantungan siswa terhadap gadget mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap materi. Ada satu ketergantungan karena sekarang ini untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan kehidupan ini ternyata mereka menjadi mudah untuk mengaksesnya. Yang keempat, rumusan masalahnya adalah bagaimana peran guru dalam mengontrol penggunaan gadget di kelas, ya, untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Karena sering didapatkan bahwa siswa ketika sedang belajar ini asik dengan HP-nya, guru juga menerangkan di depan, sehingga ya mungkin tidak akan nyambung ya kalau seperti itu. Berikutnya, ini karena terlalu luas kalau misalnya pembahasan ini tidak dilakukan upaya pembatasan. Maka dilakukan pembatasan masalah, ya, mulai dari objek penelitian, penggunaan gadget, kemudian konsentrasi belajar, dan juga metode pengumpulan serta waktu penelitian itu sendiri. Mengenai objek penelitian ini hanya dilakukan hanya pada siswa ya kelas 10-1 di SMA 5 Karawang yang menggunakan gadget selama jam pelajaran dengan fokus utama pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian berikutnya penggunaan gadget itu sendiri ya kita batasi. Penelitian ini hanya akan membahas penggunaan gadget yang berhubungan dengan aktivitas belajar dan hiburan seperti bermain game, membuka medsos, menonton video, serta dampaknya terhadap konsentrasi belajar. Kemudian pembatasan masalah berikutnya yang ketiga adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar ini yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk memusatkan perhatian pada materi pelajaran PAI dan kemampuan siswa untuk memahami serta mengingat materi yang diajarkan di kelas. Ya. Kemudian pembatasan yang keempat adalah metode pengumpulan data. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, in-depth interview, dan observasi langsung terhadap siswa dan guru PAI juga di SMA 5 Karawang ini tanpa melibatkan analisis kuantitatif. Jadi kita melihat apa yang terjadi fakta di lapangan. Kemudian pembatasan masa berikutnya adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2004-2005 di SMA 5 Karawang dengan fokus pada observasi dan wawancara yang dilakukan dalam periode tersebut. Kemudian ada tujuan, ya, ada tujuan penelitian yang menjadi
sasarannya, yaitu untuk sini ada 5 poin. Pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget, ya. Pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA 5 Karawang, khususnya pada pelajaran PPAI. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa akibat penggunaan gadget selama jam pelajaran, baik faktor internal maupun eksternal yang berasal dari siswa, lingkungan sekolah, maupun faktor lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi kebiasaan penggunaan gadget oleh siswa dan bagaimana kebiasaan tersebut berhubungan dengan tingkat konsentrasi mereka dalam mengikuti pelajaran PA. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui peran guru dalam mengelola penggunaan gadget di kelas guna meningkatkan konsentrasi belajar siswa serta strategi yang digunakan untuk mengurangi distraksi yang disebabkan oleh gadget. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam mengelola penggunaan gadget di kalangan siswa agar dapat mendukung konsentrasi belajar yang lebih baik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi itu tujuannya. Kaitan dengan tujuan penelitian ini, karena kita seringkali mendapatkan di lapangan, ya, ada sisi negatif dan sisi positif yang dapatkan. Karena zaman sekarang jam pelajaran SMA 5 di SMA 5 Karawang. Yang ketiga, bagaimana kebiasaan penggunaan gadget oleh siswa di SMA 5 Karawang ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi fokus dan konsentrasi mereka dalam mengikuti pelajaran PAI. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang kami lakukan adalah sejauh mana peran guru dalam mengelola penggunaan gadget selama jam pelajaran untuk mendukung peningkatan konsentrasi belajar siswa di SMA 5 Karawang. Dan yang kelima terakhir adalah apa saja strategi yang dapat diterapkan oleh sekolah untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus kami sampaikan karena untuk bisa mendalami sampai sejauh mana, ya, yang nantinya manfaat dari hasil penelitian ini, ya, kami dapatkan karena manfaat dari hasil penelitian, ya, ada manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi pihak sekolah, bagi peneliti dan pengembangan ilmu pendidikan serta bagi orang tua siswa. Jadi kalau bagi siswa, penelitian ini memberikan manfaat pemahaman, ya, mengenai dampak penggunaan gadget. Mereka harus mengerti tentang sisi positif dan sisi negatifnya sehingga bisa memilih dan memilah dalam penggunaan gadget itu sendiri. Bagi guru, ini memberikan informasi yang berguna untuk memahami bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar, serta membantu guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang efektif. Ya. Kemudian bagi pihak sekolah, ini manfaatnya yaitu untuk memberikan sebuah rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk merancang kebijakan mengatur penggunaan gadget di kelas dengan tujuan untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pihak sekolah mengenai pentingnya pengelolaan penggunaan gadget dalam mendukung konsentrasi belajar siswa. Ya. Kemudian bagi peneliti dan pengembangan ilmu pendidikan, ini pun memberikan manfaat
yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar, khususnya dalam konteks siswa di SMA 5 Karawang, yang dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Karena penelitian ini diharapkan tidak hanya sampai di sini, tapi ada kelanjutan yang bersifat analisis. Kemudian memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori dalam bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh teknologi terhadap kualitas belajar siswa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ada manfaat lain bagi orang tua siswa. Jadi, memberikan manfaat untuk memberikan sebuah pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pengawasan. Karena ini kelemahan di kita, orang tua seringkali pengawasannya lemah di rumah. Ya, jarang orang tua yang memberikan pengawasan, karena itu akan memberikan pengaruh sekali dalam meningkatkan prestasi siswa. Dan juga orang tua diharapkan bisa mengarahkan dan mempunyai anak dalam menggunakan gadget dengan bijak agar tidak mengganggu konsentrasi, ya, fokus mesti terfokus mereka. Mungkin berlanjut untuk berikutnya bisa dilanjut oleh Pak Hadi Alif, mangga silakan. Terima kasih. Mangga Pak Hadi dilanjut. Ya, siap Pak. Terima kasih pada Bapak Ustadz Hud yang sudah mempresentasikan terkait hasil penelitian, laporan dari penelitian ini bab 1 dan bab 2 terkait pendahuluan dan pendahuluan ya tadi ya. Sekarang bab 2. Kita lanjut Bapak Ibu yang saya hormati. Bab 2 terkait dengan kajian pustaka. Pengertian gadget. Gadget adalah perangkat teknologi portable seperti ponsel, tablet, dan laptop yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk hiburan, komunikasi, dan akses informasi. Dalam konteks pendidikan, gadget dapat berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, namun juga memiliki potensi untuk menjadi sumber distraksi. Menurut Pratama, gadget dapat mendukung siswa dalam mengakses materi pembelajaran secara cepat dan mudah, tetapi penggunaannya yang tidak terkontrol dapat mengalihkan perhatian siswa dari fokus pada pelajaran. Adapun konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada materi yang sedang dipelajari yang memungkinkan siswa untuk memahami dan mengingat informasi yang diberikan selama proses pembelajaran. Kemudian lanjut, peran guru dalam mengelola penggunaan gadget di kelas. Guru memegang peranan penting dalam mengelola penggunaan gadget di kelas. Menurut Ajar, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak agar tidak mengganggu konsentrasi siswa. Strategi pengelolaan gadget untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Menurut penelitian oleh Anwar, strategi pengelolaan penggunaan gadget di kelas yang melibatkan siswa seperti penggunaan aplikasi pembelajaran yang mendukung materi pelajaran dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa. Penggunaan gadget secara terbatas dan terstruktur dapat memberi manfaat maksimal tanpa mengganggu konsentrasi siswa. Selain itu, adanya komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua terkait pengelolaan gadget juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi mendukung tujuan pendidikan yang lebih baik. Adapun teori-teori yang relevan yaitu teori pengalihan perhatian atau attention shift theory. Menurut Kahneman, perhatian manusia bersifat terbatas dan dapat dialihkan oleh faktor eksternal. Penggunaan gadget di kelas dapat menjadi stimulus eksternal yang mengalihkan perhatian siswa dari materi pelajaran. Kemudian ada teori pembelajaran kognitif. Dalam teori ini, konsentrasi dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam proses pengolahan informasi. Jika perhatian siswa terbagi oleh penggunaan gadget, maka proses kognitif dalam memahami pelajaran menjadi terganggu. Bab 3, prosedur penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana penggunaan gadget memengaruhi
konsentrasi belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dalam hal ini pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri Karawang. Teknik pengumpulan data menggunakan cara mendalam, teknik pemeriksaan keabsahan data, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Teknik analisis data, yakni langkah-langkah dalam analisis tematik ini meliputi pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penyusunan tema, interpretasi, dan penyajian data. Bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Karawang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 10, RT 3 RW 10, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini memiliki 1.291 siswa. Siswa kelas 11 menjadi fokus penelitian ini yang berjumlah 36 siswa. Temuan penelitian. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dengan siswa dan guru, PAI, serta observasi langsung di kelas, ditemukan beberapa hal yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini. 1. Penggunaan gadget oleh siswa. Sebagian besar siswa menggunakan gadget untuk keperluan pribadi, seperti bermain media sosial, bermain game, dan menonton video. Meskipun ada yang menggunakan gadget untuk mencari informasi terkait pembelajaran, hal ini hanya terjadi di waktu tertentu dan tidak rutin. Hanya sedikit siswa yang menggunakan gadget secara efektif untuk mendukung proses belajar di kelas. Yang kedua, pengaruh gadget terhadap konsentrasi belajar. Bagi siswa, sebagian besar siswa mengakui bahwa penggunaan gadget selama jam pelajaran mengganggu konsentrasi belajar mereka. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa tergoda untuk memeriksa ponsel mereka, yang menyebabkan mereka tidak fokus pada materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian bagi guru mengungkapkan bahwa penggunaan gadget oleh siswa dalam kelas mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Guru juga merasa kesulitan dalam menjaga perhatian siswa karena beberapa dari mereka sering melirik ponsel mereka saat pelajaran berlangsung. 3. Tanggapan terhadap kebijakan penggunaan gadget. Beberapa siswa merasa bahwa kebijakan sekolah yang melarang penggunaan gadget di kelas cukup efektif untuk meningkatkan konsentrasi mereka. Namun ada juga siswa yang merasa terbebani dengan kebijakan tersebut, terutama yang menggunakan gadget untuk belajar. Adapun guru, sebagian besar guru mendukung kebijakan tersebut. Namun ada juga guru yang berpendapat bahwa penggunaan gadget secara bijak bisa mendukung proses belajar jika diarahkan dengan baik. 4. Faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Berdasarkan wawancara dan observasi, faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget siswa antara lain adalah pengaruh teman sebaya, kebiasaan keluarga dalam penggunaan teknologi, serta tujuan penggunaan gadget itu sendiri, apakah untuk hiburan atau untuk belajar. Pembahasan temuan penelitian ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Pengaruh gadget terhadap konsentrasi belajar. Berdasarkan temuan, penggunaan gadget yang tidak terkontrol berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar siswa. Ini sejalan dengan pendapat Lawson yang mengungkapkan bahwa penggunaan gadget yang berlebih dapat menyebabkan gangguan dalam fokus dan perhatian, karena siswa cenderung teralih dengan notifikasi atau aktivitas lain yang tidak terkait dengan pembelajaran. Dampak negatif dari penggunaan gadget di kelas. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian, sebagian siswa mengungkapkan bahwa mereka sering teralihkan perhatian oleh gadget selama pelajaran. Pengaruh positif penggunaan gadget untuk belajar. Di sisi lain, beberapa siswa dan guru juga menyatakan bahwa penggunaan gadget dapat memberikan keuntungan dalam proses pembelajaran, terutama jika digunakan untuk mencari informasi tambahan atau menggunakan aplikasi edukasi. Kebijakan sekolah terkait penggunaan gadget. Berdasarkan temuan dari wawancara dengan guru dan siswa, kebijakan sekolah yang membatasi penggunaan gadget di kelas dapat membantu siswa untuk tetap fokus pada pelajaran. Peran teman sebaya dan keluarga. Selain faktor internal,
Faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya dan kebiasaan keluarga juga memengaruhi penggunaan gadget siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa di SMA 5 Karawang. Meskipun ada beberapa keuntungan dalam penggunaan gadget untuk tujuan pendidikan, sebagian besar siswa dan guru merasakan dampak negatifnya, seperti terganggunya fokus belajar dan berkurangnya interaksi di kelas. Kebijakan sekolah yang membatasi penggunaan gadget di kelas dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang bijaksana agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulan umum, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA 5 Karawang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol memiliki dampak negatif terhadap konsentrasi belajar siswa. Penggunaan gadget lebih banyak didominasi oleh kegiatan non-akademik seperti bermain media sosial, bermain game, dan menonton video yang menyebabkan siswa terganggu dan kehilangan fokus selama proses pembelajaran. Meskipun ada sebagian siswa yang menggunakan gadget untuk tujuan akademik, seperti mencari informasi tambahan atau menggunakan aplikasi pendidikan, hal ini masih terbatas dan tidak rutin. Kesimpulan khusus, penggunaan gadget oleh siswa. Sebagian besar siswa di SMA 5 Karawang menggunakan gadget untuk tujuan non-akademik, yang menyebabkan mereka lebih banyak terganggu daripada mendapatkan manfaat positif untuk pembelajaran. Penggunaan gadget yang lebih fokus pada hiburan seperti media sosial, game, dan video mengurangi perhatian mereka terhadap materi pelajaran. 2. Pengaruh gadget terhadap konsentrasi belajar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak terkontrol mengganggu konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa yang lebih sering menggunakan gadget untuk kegiatan non-akademik cenderung kurang fokus, dan hal ini berdampak pada pemahaman materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 3. Peran guru dalam mengelola penggunaan gadget. Guru merasa kesulitan dalam mengelola penggunaan gadget di kelas, meskipun ada beberapa upaya untuk mengurangi gangguan melalui pengaturan pembatasan gadget. Namun masih terdapat siswa yang tetap menggunakan gadget secara diam-diam, yang menghambat konsentrasi mereka dalam mengikuti pelajaran. 4. Kebijakan penggunaan gadget di sekolah. Kebijakan sekolah yang membatasi penggunaan gadget di kelas terbukti efektif dalam mengurangi gangguan terhadap konsentrasi belajar siswa. Meskipun beberapa siswa merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, sebagian besar mendukung upaya untuk menjaga fokus selama proses pembelajaran. 5. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Pengaruh teman sebaya dan kebiasaan keluarga sangat memengaruhi pola penggunaan gadget oleh siswa. Jika siswa terbiasa menggunakan gadget untuk hiburan di rumah atau dipengaruhi oleh teman sebaya yang sering menggunakan gadget, mereka cenderung membawa kebiasaan tersebut ke dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan simpul ini disarankan agar sekolah dapat lebih memperjelas kebijakan penggunaan gadget yang seimbang, yang tidak hanya membatasi tetapi juga memberikan arahan untuk pemanfaatan gadget yang bermanfaat untuk pembelajaran. Siswa perlu diberikan pemahaman tentang penggunaan gadget yang bijaksana agar dapat memaksimalkan manfaat teknologi untuk belajar tanpa mengabaikan konsentrasi mereka di kelas. Pustaka, dokumentasi foto kegiatan siswa di kelas. Ikut dokumentasi foto wawancara, kemudian dokumentasi foto wawancara dengan siswa, dokumentasi foto wawancara dengan siswi, dokumentasi foto SMA 5 Karawang. Terima kasih. Demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Ya, Pak Ari, minta tolong di share screen ya. Share screen. Pak Kiai Nanang siap ya? Oke, siap. Ya, oke. Udah saya share di grup BK. Yang share screen siapa Pak Ari?
Suaranya nggak ada, Pak Ari. Sudah muncul belum? Belum, Pak Ari. Yang masih yang Pak Hari. Bang Irawan sudah muncul? Ini, Belum, udah muncul masih belum? yang Pak Hari. Masih yang Pak Hari. Oh, Tutup heula, Pak. sudah belum? Pak Hari tutup heula. Nah, buka lagi, Nah, Pak. sok. Sudah. Belum. Belum muncul. Belum muncul. Siap, sebentar. Bentar. Bagi layar ya. Nah, ini. Ini teh punten Bapak Ibu, ketika diklik share di bawahnya nggak ini apa ya? Susah ngeklik. Nah, oke ya, bisa ya. Ada. Irawan, muncul ya. Udah. Oke, siap. Oh, siap ya, siap. Motor heula ke Jakarta. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad, ayuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bu Teti Ratnaulan, aku dosen pengampu, dan juga Ibu Dr. Ulfa, dan juga rekan-rekan S3 PA Genimis. Mohon izin untuk beberapa menit ke depan kita akan mempresentasikan yaitu hasil penelitian kolaboratif. Nah, ini judul penelitian kita adalah yang saya share waktu sebenarnya udah minggu kemarin kita udah selesai juga, tapi mohon nanti untuk direvisi. Eh, udah di share untuk minggu kemarin. Kembali lagi Pak Ari. Balik lagi Pak Ari. Yang awal judul. Klik Ini agak pelan ya. berat ya Pak Irawan ya. Sekali. Ya klik sekali, Pak. Nah, oh ya. Oke. Belum muncul Pak Ari. Oke, judul penelitian yaitu kolaborasi guru pendidikan agama Islam PAI dengan guru bimbingan konseling BK dalam mengatasi kenakalan remaja. Yaitu kita mengambil studi kasus di SMP IT Ajimat Bandung, yaitu dengan tim kita ada Kiai Nanang Kosim SIKOM MMPD dan juga saya Irawan MPD dengan guru pengampu Ibu Dr. Teti Ratmaulan dan juga Dr. Ulfah. Lanjut, Pak Ari. Nah, ini latar belakang untuk kenakalan remaja ini kan telah menjadi perhatian serius untuk kita lah, jadi pendidik, sebagai orang tua dan juga masyarakat. Kenapa masalah ini kan eh, hanya berpengaruh pada perkembangan individu remaja itu sendiri, tapi juga berdampak luas gitu, berdampak luas pada pendidikan, kemudian secara keseluruhan remaja. Kemudian seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan sosial juga dan emosional. Jadi kenakalan remaja ini mencakup berbagai bentuk ya perilakunya yang menyimpang. Artinya kan seperti perkelahian, bolos sekolah, penyalahgunaan zat-zat berbahaya atau narkoba, kekerasan dan juga kejahatan lainnya. Nah, next Pak Ari. Kenakalan remaja ini next. Nah, jadi tidak hanya merugikan individu saja kalau kenakalan remaja ini yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Jadi tadi kenakalan sudah diinikan, pembelajaran termasuk bolos sekolah, kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian yang lainnya itu tidak berdampak hanya ini, nanti untuk pembelajaran juga dampaknya sangat besar. Jadi kolaborasi antara guru PAI dan guru PK ini diharapkan kenapa untuk memperkuat kedua pendekatan tersebut, artinya pembentukan nantinya karakter dan penyelesaian masalah psikologis siswa secara simultan.
Nah, penelitian oleh Prasetyo 2022 menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dalam pendidikan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang terpisah. Next, Maya. Di next. Belum muncul. Oke, nah ini rumusan masalahnya. Jadi rumusan Tuh, masalah yang pertama adalah sudah bagaimana Pak bentuk Kairawan, kolaborasi. rumusan Siapa? Siap. Jadi bagaimana sih bentuk kolaborasi yang dilakukan rumusan antara guru masalah ini ya. PAI dan guru BK dalam kenakalan remaja di SMP Ajimat Bandung. Kemudian apa saja ya tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi antara guru PAI dan guru BK dalam menangani kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga, sejauh mana kolaborasi ini efektif dalam mengurangi kenakalan remaja di SMP Ajimat Bandung. Next. Nah, ini pembatasan masalah. Masalahnya kan banyak tadi. Kenakalan remaja itu kan ada apa? Bolos sekolah, kemudian eh, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, tawuran dan sebagainya banyak lah gitu. Untuk kenakalan pembulian itu kan. Itu untuk kenakalan remaja. Nah, kita harus membatasi ini, membatasi masalahnya. Artinya kita batasi masalah ini lokasi penelitian yang pertama. Lokasi penelitian itu di SMPIT Ajimat Bandung. Kenapa pemilihan sekolah ini? Kenapa? Karena didasarkan pada karakteristik nih sekolah ini yang apa berbasis pendidikan agama Islam, berbagai agama dan adanya kolaborasi antara guru BK, guru PAI dan juga guru BK. Itu basisnya basis PAI apalagi yang ini kan pesantren juga. Kemudian fokusnya adalah pada kolaborasi guru PAI dengan guru BK. Nah, penelitian penelitian ini hanya akan fokus kolaborasi antara guru BK, PAI dengan guru bimbingan konseling dalam mengenai apa? Menangani kenakalan remaja. Kemudian untuk jenis kenakalan remaja kita harus dibatasi nih. Untuk kenakalan remaja tadi kan banyak tuh perkelahian, penyalahgunaan narkoba, kemudian bolos sekolah, kemudian pembulian, tawuran, itu kan termasuk kenakalan remaja. Tapi kita batasi bahwa penelitian ini akan membatasi pada jenis kenakalan remaja yang terjadi di SMPIT Ajibat Bandung, yang meliputi apa? Tindakan perkelahian mungkin antar siswa, bolos sekolah, penggunaan kata-kata kasar. Jadi tidak yang punya penggunaan narkoba, tawuran, tidak hanya perkelahian biasa, kemudian bolos sekolah. Nah itu kata-kata kasar, karena kan basicnya pesantren ini yang akan kita fokuskan, karena kan kenakalan remaja banyak tuh perkelahian dan sebagainya, kita fokus di situ. Next. Next, Pak. Nah, ini ada tujuan, ada goals yang harus ini kan. Tujuannya nih, tadi, dengan kita merumuskan masalah ada tiga, berarti tujuan juga ada tiga. Yang pertama untuk mendistribusikan bentuk kolaborasi antara guru PAI dan guru BK dalam apa mengatasi kenakalan remaja, di mana di SDI, di SMPT Ajimat Bandung. Kemudian untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, apa saja tantangannya pelaksanaan kolaborasi ini antara guru PK, guru PAI dan guru BK pasti tidak mulus kan antara guru PAI dan guru PK kerjasama untuk menangani apa kenakalan remaja tadi pasti ada hambatannya, ada tantangannya. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi guru PAI dan guru BK dalam menangani kenakalan remaja di SMPT Jimat Bandung. Artinya kita ada sih harusnya itu next. Next. Nah, ini setelah ada tujuan penelitian pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di sana. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih bentuk kolaborasi itu bagaimana kolaborasinya antara guru PAI dengan guru BK ini dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP Ajimat Bandung. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru PAI dan guru BK. Kemudian bagaimana persepsi siswa terhadap kolaborasi antara guru PAI dan guru BK tadi dalam menangani kenakalan remaja. Kemudian sejauh mana kolaborasi antara guru PAI dan guru BK ini efektif dalam mengurangi kenakalan remaja di SMP Ajimat Bandung. Dan juga apa peran masing-masing guru dalam kolaborasi ini.
dan bagaimana peran tersebut saling melengkapi dalam penanganan keanekaragaman remaja antara guru PAI dan juga guru BK. Next. Nah, ini ada manfaat. Manfaat itu ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Kalau manfaat secara teoritis jelas. Yang pertama kan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan dan psikologi. Mempengaruhi tentang kolaborasi antar guru dalam konteks pendidikan, khususnya dalam menangani kenakalan remaja. Ini penelitian ini juga memperkaya nih literatur yang ada mengenai pendekatan kolaboratif dalam pendidikan karakter dan bimbingan konseling. Kemudian ada pengembangan model model kolaborasi. Jadi penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan model kolaborasi yang lebih sistematis nantinya dan aplikatif antara guru PAI dan juga guru dalam apa? Dalam menangani kenakalan remaja. Jadi model ini kan diharapkan nih manfaatnya ini masalah menghadapi masalah serupa. Nah, ada manfaat praktis. Manfaat praktis bisa di ini Pak Hari agak apa sih? Kayaknya apa agak buram nih Pak Hari. Agak ini apa sih kurang kebaca kan ya kayak Pak ini. Nggak bisa di zoom. Suara saya masih kedengaran nggak Pak Hari? Halo? Nggak bisa di zoom Pak Wak. Masih kedengaran ya? Oke. Nah ini untuk manfaat praktis. Jadi bagi sekolah dan guru, ya temuan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi sekolah, khususnya bagi pihak manajemen dan juga tenaga pendidik mengenai pentingnya kolaborasi antar guru PAI dan juga guru TK dalam apa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan moral serta perilaku siswa. Kemudian menjadi panduan nih praktis dalam merancang kegiatan kolaboratif yang lebih terstruktur lagi dan terarah. Kemudian manfaat praktis selanjutnya yaitu pengembangan program bimbingan. Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam merancang atau memperbaiki program bimbingan dan konseling yang lebih efektif yang melibatkan kerjasama tadi antara guru PAI dan juga guru BK serta menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani permasalahan siswa. Mungkin bisa dilanjut sama Pak Kiai Nana untuk apa Baik, dari kajian pustaka. bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kajian pustaka, teori utama yang relevan yang kami gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teori kolaborasi antar profesi, interprofessional collaboration theory. Kemudian yang kedua adalah teori pendidikan karakter, yang ketiga adalah teori perilaku sosial, dan teori sekolah. Adapun konsep kunci yang kita gunakan di penelitian ini yang pertama adalah BK, kemudian yang kedua kenakalan remaja itu sendiri, yang ketiga bimbingan konseling, dan yang keempat pendidikan agama Islam. Next. Adapun prosedur penelitian, next coba Pak Hari. Oke. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP IT Azimat Bandung ya, di Jalan Samsat, Kampung Cipasir, RT 03 RW 22, Desa Jelagong, Kecamatan Rancake, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ini SMP Azimat ini adalah sebuah sekolah menengah pertama yang berfokus pada pendidikan integratif antara pendidikan sekolah yang menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan pendidikan pesantren yang menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan menggunakan khas kurikulum pondok pesantren Azimat itu sendiri.
Kemudian temuan penelitian yang pertama, bentuk kolaborasi guru PAI dan BK. Yang pertama adalah pembinaan rutin. Kami melakukan pembinaan rutin agar terjalin komunikasi antara guru PAI, BK, dan siswa itu sendiri. Pembinaan rutin ini biasa dilakukan di setiap hari Rabu pagi dari jam 8 sampai jam 9. Ini dilakukan pertama oleh guru pendidikan agama Islam, yang kedua didampingi oleh BK, bahkan dihadiri oleh ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah diskusi kasus. Diskusi kasus pun ini kita membangun komunikasi antar BK, guru PAI dengan siswa itu sendiri agar mendapatkan permasalahan, sehingga kalau ada permasalahan yang terjadi di lembaga bisa didiskusikan atau bisa diselesaikan di waktu yang sama atau di waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, dengan bentuk pelatihan dan workshop. Jadi kita SMPIT Azimat ini selalu mengadakan pelatihan dengan Kementerian Pendidikan Nasional ataupun dengan lembaga-lembaga yang terkait agar meminimalisir kenakalan remaja di sekolah. Dan alhamdulillah pelatihan itu kita sudah berjalan dan mendapatkan hasil yang signifikan, yang luar biasa lah. Kemudian temuan penelitian, faktor keberhasilan kolaborasi yang pertama adalah terjalin komunikasi yang efektif. Dengan adanya program pembinaan rutin, diskusi, dan pelatihan ini, terjalinlah komunikasi yang efektif antara guru PAI, BK dengan siswa itu sendiri, bahkan dengan guru-guru yang lainnya. Kemudian bisa menyelaraskan tujuan. Karena SMPIT Azimat ini